Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil laporan analisis SWOT kami dengan judul Meningkatkan Daya Saing Bento Kopi Mer Surabaya. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dan kelompok kami ini memperkenalkan diri. Saya Siti Anissa Safitri, NPM terakhir 45, dan rekan saya Muhammad Bayu Rizky, NPM terakhir 054. Saya Primo Telakonin, NPM terakhir 79. Selanjutnya, pada laporan kali ini ada abstrak. Dalam abstrak ada era persaingan bisnis yang intens dan perkembangan teknologi yang cepat. Kedai kopi seperti Bento Kopi di Indonesia perlu mempertahankan dan meningkatkan daya saing mereka. Pada penelitian ini, menganalisis penerapan analisis SWOT untuk memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi Bento Kopi. Penelitian ini mengidentifikasi kekuatan atau strength seperti lokasi strategis dan suasana yang nyaman yang dimiliki oleh Bento Kopi. Pada kelemahan atau weakness, utamanya termasuk kurangnya fasilitas kasir yang menyebabkan antriannya panjang. Peluang melibatkan pemanfaatan layanan pesan antar dan area yang luas. Ancaman terutama datang dari persaingan kuat dan perubahan cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi berdasarkan analisis SWOT, mengevaluasi efektivitas implementasi strategi, dan memberikan kontribusi berdasarkan analisis kontribusi pengetahuan dalam industri makanan dan minuman. Penelitian ini dilakukan di Bento Kopi Mer, Surabaya, dengan menggunakan metode observasi partisipatif. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan Bento Kopi meliputi lokasi strategis, fasilitas yang lengkap, harga terjangkau, dan suasana yang nyaman. Hasil penelitian dapat membantu pemilik Bento Kopi dan pemangku kepentingan dalam memahami situasi perusahaan secara lebih mendalam dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan analisis SWOT ini, Bento Kopi Mer dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing mereka, sambil mengatasi kendala seperti antrian panjang dan perubahan cuaca. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga juga bagi Bento Kopi Mer dalam menghadapi persaingan yang ketat dalam industri kedai kopi. SWOT atau daya saing pada suatu coffee shop Bento Kopi. Dilanjut. Oke. Nah, kemudian ada latar belakang dari Bento Kopi atau analisis SWOT kali ini. Dalam era teknologi yang dinamis, perusahaan harus berkompetisi dan mencapai keunggulan. Industri makanan dan minuman seperti kedai kopi mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Salah satunya Bento Kopi, menawarkan varian kopi kekinian yang persaingannya semakin ketat dan munculnya kompetitor baru. Untuk meningkatkan daya saing, Bento Kopi perlu menganalisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Dengan cermat melihat faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasikan kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness internal mereka secara peluang dan ancaman eksternal. Analisis SWOT ini membantu suatu perusahaan merencanakan langkah-langkah strategis yang tepat untuk tetap kompetitif dan pasar yang kompetitif ini. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi sistematis berbagai faktor merancang strategi perusahaan.
Proses perencanaan strategis yang digunakan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam suatu proyek atau proyek bisnis, keempat unsur tersebut membentuk akronim dalam bentuk SWOT: Strengths, Weakness, Opportunities, Threat. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal Strengths dan Weakness, serta lingkungan eksternal Opportunities and Threats yang dihadapi dunia bisnis. Kutipan dari Rangkuti tahun 2008. Analisis SWOT analisis yang ini mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, rekan perusahaan lain. Banyak perusahaan yang menggunakan jasa lembaga pemindaian untuk memperoleh clipping surat kabar, riset di internet, dan analisis tren-tren domestik dan global yang relevan. Dalam kutipan Nisa tahun 2013, menurut David, pada tahun 2006, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Rangkuti 2008. Daya saing. Daya saing adalah persaingan. Persaingan adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Persaingan menentukan ketepatan aktivitas perusahaan yang dapat mendukung kinerjanya, seperti inovasi atau pelaksanaan yang baik. Menurut Wahyudi pada tahun 1996, ada beberapa keunggulan yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu harga, pangsa pasar, merek, kualitas produk, kepuasan konsumen, dan saluran distribusi. Wibowo pada tahun 2015. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat strategis dalam meningkatkan daya saing bentuk kopi, serta mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi tersebut. 2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat peningkatan daya saing perusahaan dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 3. Tujuan penelitian. 1. Merumuskan strategi spesifik berdasarkan hasil analisis SWOT. Ini mencakup pengembangan strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang diidentifikasi. 2. Mengevaluasi efektivitas implementasi strategi-strategi yang diusulkan berdasarkan analisis SWOT. 3. Memberikan kontribusi kepada pengetahuan di bidang analisis SWOT yang penerapannya dalam industri makanan dan minuman, khususnya pada bisnis kedai kopi seperti Bento Kopi. Metodologi penelitian yang dilakukan di Bento Kopi. Nah, itu teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini adalah memakai wawancara ya, observasi dan catatan data hasil pengamatan. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi partisipatif. Sekali lagi, observasi partisipatif. Nah, sementara analisis SWOT yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan matriks SWOT. Nah, langkah-langkah penelitian dari Bento Kopi yang sudah kita lakukan itu sebagai berikut, yaitu kita mengidentifikasi dan izin lokasi penelitian dari pemilik lokasi itu. Nah, yang kedua adalah penjadwalan lokasi penelitian dan persiapan instrumen observasi. Itu kayak wawancara dan survei pembeli. Kita mau survei pembeli loh, kayak ditanyain satu-satu survei. Dan yang ketiga ada pengamatan atau observasi. Yang kita amati adalah lokasi ya. Lokasi untuk menganalisis SWOT dan elemen seperti kayak makanan ya.
Kan kedai kopi kan jual makanan minuman gitu kan, dan fasilitas atau kenyamanan yang lain. Dan yang keempat ada at least ada pengumpulan data dari observasi. Nah itu didukung oleh sumber-sumber jurnal dan review pembeli di aplikasi lewat Google Map bisa, web dari PT Kopi bisa, dan at least itu juga sangat membantu dalam survei kami. Yang kelima ada analisis dan interpretasi dalam interpretasi data ya, untuk meningkatkan daya saing Indo Kopi. Sekian, next. Oke, kita sekarang akan membahas hasil dan pembahasan. Nah, analisis melalui SWOT di Indo Kopi itu kayak gini. Indo Kopi Mer adalah sebuah usaha coffee shop ya. Coffee shop yang berdiri di lokasi strategis. Kenapa kok dibilang strategis? Karena dia emang embong tuh kayak jalan raya. Embong. Dan analisis SWOT ini digunakan untuk memahami posisi bisnis Indo Kopi dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Indo Kopi itu punya beberapa macam kekuatan. Yang pertama, tentu lokasi yang strategis, yang dekat embong atau jalan raya, ya. Nah, sehingga itu adalah senjata utama agar bisa memberi akses mudah bagi pelanggan. Dan kan itu ke tempatnya kan di dekat kampus besar kan ya, di sekitarnya. Nah, itu juga sebagai senjata dan daya tersendiri. Juga gitu ada area yang luas dengan fasilitas lengkap, kayak PTW di sana ada AC loh. Ada AC yang bisa menambah kenyamanan pelanggan. Ada di sana. Bisa angin juga. Dan di Indo Kopi itu dia memakai ruangan yang semi outdoor. Ya, semi outdoor. Kita bisa cakruk di luar atau di dalam yang full AC. Gitu. Jadi itu yang jadi daya tarik dari Indo Kopi. Suasana yang nyaman membuat pelanggan menjadi memilih Indo Kopi. Nah, ini yang jadi keunggulan komparatif bagi usaha Indo Kopi ini. Nah, jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan, pasti ada. Nah, kekurangannya apa? Meskipun di sana punya banyak kekuatan, itu pasti Indo Kopi juga pasti punya kelemahan. Kayak kalau kita survei kemarin itu kayak pelayan kasir yang hanya satu gitu. Jadi sering menyebabkan antri panjang. Kasirnya satu, pelanggannya banyak. Itu kelemahannya. Dan pelayan kasir yang cuma satu ini sering jadi keluhan lah. Jadi kayak wah opo ya beda satu gitu dari pelanggan. Dan lokasi yang sulit diakses bagi pembeli baru karena beberapa produk dengan nama yang asing juga jadi kelemahan. Ya orang-orang baru kan pasti nggak paham kan ya menu ini jenenge opo, asing gitu loh. Nah, kurangnya fasilitas kasir itu jadi kendala yang menghambat kinerja perusahaan, apalagi kalau jam-jam yang rawan rame kayak malam-malam atau malam. Next. Nah, habis itu ada yang namanya opportunities di dalam SWOT, adalah peluang. Indo Kopi itu punya potensi untuk memanfaatkan peluang sekitarnya. Contoh ini menerapkan Gojek, GoFood, ShopeeFood. Nah itu dia pakai
memakai dengan maksimal layanan itu tadi. Nah, itu juga bisa meningkatkan kenyamanan pelanggan dan meraih pendapatan yang lebih. Area yang luas dimanfaatkan kayak keperluan keluarga lah, bisnis lah. Jadi itu yang jadi potensi besar dari fotografi sendiri. Nah, selain itu pemanfaatan layanan tambahan kayak foto booth, musik, iya betul, di situ juga ada live musik loh. BTW musiknya tiap malam. Nah, itu juga jadi peluang gitu. Peluang untuk apa ya? Bisa menarik pelanggan lebih banyak. Apalagi musiknya bisa ngajak orang nyanyi gitu. Kayak ngajak, monggo mas nyanyi mas. Nah, itu ada ketarik kayak tersendiri dari Kedai-Kopi. Terus ada lagi foto booth. Foto booth itu ya misalnya kayak apa ya, oke lah dengan tempat yang instagramable kita bisa foto loh, dan ada foto boothnya. Itu yang jadi kayak keunikan tersendiri dan sekaligus tarik untuk para selebgram yang pengen foto-foto. Nah, terus habis itu, nah selain peluang itu tadi, ada yang namanya ancaman untuk Kedai-Kopi. Apa itu? Nah, persaingan dengan pesaing terdekat itu punya keunggulan tersendiri. Nah, itu yang akan jadi tantangan. Kenaikan harga bahan baku yang nggak stabil itu bisa berdampak negatif pada margin keuntungan. Karena apa? Mayoritas area outdoor dalam usaha ini berarti kenyamanan tergantung cuaca dong. Tak bisa kan kayak hujan kan gak ada yang bisa ngatur lah ya. Masuk manajemen yang ngatur hujan nggak mungkin. Nah, itu yang jadi ancaman tersendiri kalau punya tempat yang semi outdoor dan harus terpaksa nyemplung di indoor. Itu yang jadi ancaman. Itu bisa jadi rating buruk dari pelanggan atas ketidakpuasan yang dapat merusak reputasi kopi sendiri. Itu. Dan analisis SEOT ini memberikan pandangan komprehensif dan posisi Kedai-Kopi dengan memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Perusahaan itu dapat merancang strategi lebih baik untuk meningkatkan daya saing di pasar gitu. Implementasi strategi SWOT ini bisa memungkinkan Kedai-Kopi jadi lebih efektif dan sistematis dalam menuju tujuannya. Ya, itu dari rangkuman dari SEOT yang kita survei. Nah, ini adalah faktor penghambat peningkatan daya saing Kedai-Kopi merah. Ada beberapa hambatan dalam dunia saing bisnis yang dialami baik Kopi Bento sama dengan halnya kompetitor lain. Kayak gini, pelayan kasir ya, kayak tadi loh, pelayan kasirnya cuma satu. Itu juga sering aku juga. Kita kemarin pernah nge-survey Google Play Store itu Google Map. Nah, itu sering ada bintang 1 di sana. Karena apa? Dengan keluhan yang sama, kasir yang cuma satu, sehingga membuat antrian semakin panjang. Apalagi malam ini yang rawan ramai tuh. Jadi itu yang jadi hambatan karena orang nggak nyaman
lama-lama di antrean gitu. Dia nggak puas terhadap mutu pelayanan, sehingga apa, pelanggan bisa pindah ke kompetitor lain dengan tingkat yang di atas standar Indokopi, yang lebih unggul gitu. Ya, itu penghambat yang kedua ada lokasi yang sulit diakses bagi pembeli baru karena nggak terlihat dari seberang jalan. Ya emang loh, kalau kalian ke Indokopi kan pasti kan tanggungnya kayak terpencil gitu, pasti ketutupan sama kafe-kafe yang di sebelahnya kan. Nah itu yang jadi hambatan. Tempatnya di belakang, bukan di seberang jalan, di belakang ya. Nah, itu yang jadi hambatan karena orang-orang yang baru kopi kan nggak ngeh gitu kalau ada kafe itu. Jadi kayak tempatnya kayak hidden game, hidden game like you harus bermuteri akses yang berkelok-kelok dan sampai di tempat yang sebagus itu, like that man. Itu. Dan yang ketiga ada beberapa produk yang kurang diminati karena memang produknya yang asing, yang terdengar asing ini juga merupakan hambatan. Bahkan ini bisa memicu kerugian loh, karena banyak produk nggak dikenal atau bahasanya asing ya, kata-katanya asing sehingga nggak terjual. Pelanggan masih bingung ini produk apa yang dijual. Jadi niatnya mereka mau nyoba hal-hal baru jadi skeptis gitu terhadap menu tersebut. Pelanggan rasa nggak tertarik. Oke, next kehambatannya. Next. Ini adalah matrik SWOT Indokopi. Nah, yang pertama ada ST, itu gabungan antara strength dan traits. Memanfaatkan tempat yang strategis dan mempertahankan harga yang terjangkau untuk meningkatkan daya saing antara kompetitor. Yang kedua ada WT, weakness dan traits. Itu untuk mengatasi kasir yang antrian panjang, kita bisa menambah lebih kasir dan menambah pendekatan pada pembeli agar bisa menambah kenyamanan. Jadi biar antriannya nggak panjang-panjang gitu, bisa ditambahin lebihnya. Nah ada SO, itu gabungan strength dengan opportunities, memanfaatkan area yang luas dan kenyamanan lingkungan untuk ground keluarga, manfaat komunitas sekitar, itu juga jadi bahan peluang. Nah, yang weakness dan opportunities itu bisa kita menambahkan pelayanan antara GoFood dan ShopeeFood untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih fleksibel. Jadi kita nggak harus beli offline antri panjang, ya biarin aja yang Gojek nyantri, kita nungguin di rumah atau di mana. Kesimpulan pada Ya, silakan. penelitian dilaksanakan di Bento Kopi Mer Surabaya untuk menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi daya saing bisnisnya. Metode penelitian melibatkan observasi, partisipatif, wawancara, dan pengumpulan data dari berbagai sumber. Hasil analisis SWOT mengidentifikasi beberapa faktor kunci. Yang pertama, kekuatan utama Bento Kopi Mer Surabaya adalah lokasi yang strategis di antara UINSA dan UPN Veteran Jawa Timur. Luasnya area dengan fasilitas lengkap, harga yang bersaing, dan suasana lingkungan yang nyaman. Namun, ada juga kelemahan atau weakness, termasuk kurangnya fasilitas kasir yang mengakibatkan antrian panjang, lokasi yang sulit diakses oleh pelanggan baru, dan produk dengan nama yang kurang dikenal.
Yang kedua, adanya peluang seperti pemanfaatan layanan pesan antar melalui aplikasi seperti Gojek dan Shopee Food, pengguna area luas untuk ground keluarga, keterlibatan komunitas di sekitar, serta peningkatan interaktivitas dan kenyamanan pelanggan melalui fitur tambahan seperti photo booth dan live musik. Namun, ada juga ancaman seperti persaingan ketat dengan pesaing yang memiliki keunggulan, fluktuasi harga bahan baku yang tidak stabil, pengaruh cuaca terhadap kenyamanan pelanggan, dan rating buruk dari pelanggan akibat ketidakpuasan. Untuk meningkatkan daya saingnya, Bento Kopi Mer Surabaya perlu memanfaatkan kekuatan existing, mengatasi kelemahan seperti peningkatan fasilitas kasir dan visibilitas lokasi, dan memanfaatkan peluang dengan memaksimalkan layanan pesan antar dan berkolaborasi dengan komunitas sekitar. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengatasi ancaman dan memperkuat posisinya di pasar. Daftar rujukan 1. Kutipan Rahmat Reni Maulidia dengan judul Analisis Strategi Pemasaran pada PT Koko Jaya Prima Makassar, Universitas Hasanuddin pada tahun 2012. 2. Nisa Zuhratun dengan judul Analisis SWOT untuk menentukan strategi kompetitif, Jurnal Exbis pada tahun 2013. Yang ketiga, Jayanti DEWI dengan judul Analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan daya saing pada Hotel Cherry Pink Kyai Haji Wahid Hasyim Medan pada tahun 2001. Yang keempat, Widarta Willy Pratama penyusunan strategi dan sistem penjualan dalam rangka meningkatkan penjualan toko damai, Jurnal Strategi Pemasaran pada tahun 2013. Kelima, Sulaksana Agus strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia terhadap daya saing PT Pos Indonesia, Jurnal Ilmu Administrasi, Media Pengembangan Ilmu dan Praktik Administrasi pada tahun 2008. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.